Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ni'amillah, Alhamdulillahi ala barakatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Yunus ayat 58, Allah mengingatkan kepada kita sebagai hambanya. Kul, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, umat Islam, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan mengingat dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, karena sebab karunia Allah dan rahmatnya, dengan sebab itu maka bergembiralah kalian. Jamaah sekalian, karunia Allah dan kasih sayang Allah, bifadlihi wa birahmatihi. Bifadlihi artinya karunia, pemberian. Kita renungkan pemberian Allah banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita teringat bangun tidur tadi pagi, yang ingat, yang langsung mengamalkan sunnah Nabi, dia bangun, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu bersyukur, yang ingat ini. Karunia baru saja kita bisa mendusin, bisa langsung terjaga. Karunia bisa hidup, itu karunia. Itu karunia. Hari-hari ini banyak contoh. Ada dua orang yang waktu Isya dia tidur, dibangunkan oleh keluarganya sudah tiada, sampai dibawa ke rumah sakit Persahabatan, udah meninggal. Istrinya nggak tahu kapan meninggalnya. Ada yang tengah malam terserang penyakit stroke. Jam 8 masih girang-girang karena menyaksikan cucunya ulang tahun. Jam 1:30 atau jam 3 barangkali stroke. Nah, kita pagi bisa sehat, kaki bisa bergerak, mata masih bisa melihat, mulut masih bisa bicara. Itu karunia besar. Belum mahal memang kalau belum kena musibah. Kalau melihat orang yang kena musibah di pagi hari dalam keadaan demikian, baru kita alhamdulillah, kakiku bergerak, tanganku masih bergerak, mataku masih bisa melihat, aku masih hidup. Itu karunia yang besar. Banyak lagi sampai Allah tidak akan mampu kamu menghitung-hitung karunia Allah. Yang kedua adalah kasih sayang. Rahmat itu arti kasih sayang.
karunia sehat, karunia istri sehat, karunia anak sehat, karunia kita sehat, karunia kita makan tadi juga sehat, kita minum nikmat, ini karunia. Jangan jauh-jauh, kita lihat di persahabatan di IGD-nya. Gimana mereka nunggu dokter? Belum terasa nikmat sehat kalau belum lihat orang sakit. Belum terasa mahal sehat itu kalau belum menyaksikan orang sakit. Belum terasa mahal kita ini selamat kalau kita belum melihat ada orang kecelakaan yang teriak-teriak. Orang gak peduli, kena terburu-buru dia ada acara melanjutkan jalan. Jadi kalau ada kena musibah baru alhamdulillah, aku selamat, anakku selamat. Kita lihat anak-anak, gimana anak sehat pak? Kamu di mana sekarang? Udah di rumah. Itu karunia. Tapi karunia kok ada lanjutannya wa bi rahmatihi, kasih sayang Allah. Artinya karunia yang bisa kita sehat, tadi kita bisa kerja, kita bisa begini. Karunia yang mendorong Allah senang sama kita. Sekarang kita ada di mana? Kita sehat. Banyak orang sehat yang ada di warung makan. Banyak orang sehat yang sekarang lagi ngerokok. Banyak orang sehat yang sekarang lagi mungkin nyanyi. Tapi kita sehat sekarang ada di mana kita? Ada di tempatnya Allah. Jadi karunia dan rahmatnya Allah ini sekarang kita berada. Allah pun mengatakan fabidzalika falyafrahu, kamu harus gembira. Banyak orang yang masih macet di jalan. Banyak orang masih ada di kereta sekarang. Banyak orang yang masih banyak lampu merah. Banyak orang yang belum selesai masalahnya. Kita diberikan sehat, semuanya sehat. Karunia Allah kita bersyukur. Dan sayangnya Allah kita berada di sayangnya Allah ini jamaah. Ada lagi tingkatan orang beriman yang harus kita gembira. Apa itu? Beberapa minggu lagi akan tiba bulannya orang beriman. Kata Imam Ghazali, ada 3 macam manusia. Ada yang awam, yang biasa-biasa aja. Ada yang khawas, yang istimewa. Ini orang yang gembira. Ada yang ketiga khawasul khawas, yang teristimewa. Tingkatan manusia itu anas, ajnas. Manusia bertingkat-tingkat kualitas ketakwaannya. Ada yang biasa-biasa, apa sih digembirakan? Apa yang digembirakan? Bulan puasa mau tiba, apa yang digembirakan? Dapat uang sekian juta? Enggak. Ini kata Imam Ghazali, orang awam kebanyakan kita. Apa yang kita? Tapi di antara kita ada kelas yang kedua. Orang-orang yang khawas. Dia sudah gembira dari mulai bulan Rajab, dia berdoa, ya Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, ya Allah berkahkan bulan ini ya Allah, sehatkan bulan ini ya Allah, berikan ya Allah saya jangan ada macam-macam penyakit di bulan Rajab ini ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tiap hari orang gembira dari bulan Rajab. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alaihi, ampuni aku ya Allah. Bulan Sa'ban sekarang sudah lebih pertengahan, lebih gembira lagi orang-orang tertentu. Kapan bulan Ramadan? Kapan bulan Ramadan? Kalau awam yang kebiasaan nggak begitu, ya apa sih kamu girangin? Lain TK, anak TK dengan kakak yang kuliah, lain kegembiraannya. Manusia secara fisik sama, tapi jiwa dan hatinya itu menghadapi Ramadan ada yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah temanku nggak dapatkan Ramadan, dia udah meninggal dunia. Ya Allah sambungkan umurku ya Allah. Ada yang khawas. Nah kita ini yang mudah-mudahan tergolong orang yang kedua atau ketiga. Apa yang kita lakukan? Apa biasa-biasa aja begitu? Jangan dong. Kita dunia ingin ada perubahan, ingin ada peningkatan. Urusan dunia ingin ada peningkatan. Urusan dunia gaji kah, kesehatan kah, keuangan kah, atau tabungan kita kah, macam-macam ingin ada peningkatan. Rugi untung ingin peningkatan, harus untung tahun ini, harus bahagia. Tapi soal akhirat kok nggak ada perhatian.
Ini bulannya yang dikit lagi, barangkali 2 minggu akan datang. Kita menentukannya itu bagaimana pemerintah. Orang-orang yang di atas kita gembira, mereka udah punya program. Orang-orang istimewa udah punya program. Apalagi yang teristimewa, program mereka apa itu? Sebelum tibanya Ramadan, mereka jalan ke sana, ke timur, ke barat, untuk apa? Minta maaf. Kalau penting mereka menziarahi kuburan kawannya, gurunya, ibunya, ayahnya, minta maaf. Oh, ini orang-orang bukan di atas kita ini. Mau kemana kamu? Naik pesawat mau kemana? Guruku ada di Kalimantan. Sayang-sayang uang. Menurut kita yang biasa sayang-sayang uang, bagi mereka ini mempersiapkan bulan Ramadan. Karena hubungan kepada Allah mudah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Tapi kepada manusia, aku mau selesaikan utangku dulu. Aku harus datang mungkin ke Bekasi. Sebulan Ramadan keselesaikan dulu. Aku punya salah. Kenapa kok dia nggak negur aku? Kenapa dia pengen tanya? Aku minta maaf. Hablum minan nas inilah dikejar. Ini orang yang kedua. Kita ingin seperti itu, bukan biasa-biasa aja. Yang girang apa Ramadan? Jangan peningkatan akhirat begitu-gitu saja, jalan di tempat, nggak ada maju, nggak ada mundur. Kalau dunia kita jengkel, kok saya punya gaji segini-gini aja. Kalau dunia, akhirat kok kenapa? Padahal dunia bakal kita tinggalkan. Ramadan akan tiba, dia selesaikan semua urusan-urusan. Kalau penting dia datang ke kampung, minta maaf. Itu yang paling diutamakan oleh para orang-orang kedua yang istimewa dan teristimewa. Minta maaf kepada ibunya, apa yang dibutuhkan bu? Harus punya sejadah baru, dibelikan oleh anaknya. Harus punya mukena baru, dibelikan mukena baru. Ayahnya dibelikan baju yang untuk sholat tarawih, dibelikan. Beda dengan orang biasa-biasa aja. Ini orang yang awam, kata Ghazali. Tibanya Ramadan, dia punya program. Pertama, aku harus hatamkan Quran. Aku harus hatamkan Quran. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu harus disertai dengan rencana. Apa rencana nanti? Kalau yang biasa, yang kebanyakan biasa-biasa aja, nggak ada rencana apa Ramadan. Paling buka pakai kolak, paling terawih. Itu yang biasa-biasa aja. Yang kelas umum. Kita naikin lagi, biar kelas kita istilahnya kelas bisnis. Ada rencana, terawih harus ini, aku harus hatamkan. Bagaimana orang teristimewa? Satu saja contoh, Imam Syafi'i, dikenal oleh ulama dunia ini. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan, beliau dalam biografinya menghatamkan Quran itu 60 kali hatam Quran. Kita yang biasa, istilah kelas-kelas awam, kelas TK, mana mungkin. Kita ini yang otak kita duit, makan, ngerokok, santai, mungkin catur, mungkin HP, mana mungkin. Orang yang teristimewa di bulan Ramadan untuk Quran, berarti 1 hari 2 kali hatam. Dari pagi subuh, sebentar tidur sebentar, lanjutkan lagi. Kemudian zuhur, lanjutkan lagi. 1 hari, semalam, siang, malam, 2 kali hatam. 30 hari 60 kali hatam, subhanallah. Kita yang awam punya niat, kalau bisa zuhur 1 kali 1 juz, asar 1 juz 45 menit, maghrib 1 juz. 5 waktu sudah 5 juz. 6 hari sebelum seminggu udah hatam. Harus punya program, harus punya rencana. Jangan biasa-biasa aja. Dunia pengen hebat, kenapa akhirat yang nanti kita akan ke sana menghadap kepada Allah kok biasa-biasa aja? Biarin. Harus punya pakaian untuk sholat. Bedakan sholat dengan olahraga. Ini olahraga pakaiannya itu, ke masjid pakaian itu, kondangan begitu. Harus punya orang-orang yang kedua. Ini pakaian khusus. Ayah, papa, bapak beli pakaian untuk kamu tarawih. Mama harus beli ini. Ini orang-orang bahagia. Sehingga Nabi mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang gembira? Gembira bukan sorak-sorak, bukan teriak-teriak, bukan. Gembira ingin banyak melaksanakan ibadah. Dia stop dunia dalam 11 bulan untuk dunia. 11 bulan untuk dunia. Orang yang kelas 2 1 bulan untuk akhirat.
Sekedar singkat inilah menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Sampai Ramadan Allah berikan panjang umur agar kita ada peningkatan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya Allah, karena itulah mereka harus gembira. Itu lebih baik dari apa orang-orang kafir yang mengumpulkan harta. Kegembiraan untuk ibadah itu lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadar wa udhunum bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna sallallahu ala nabi kadima wa amarukum bidzalika irsyadan wa ta'lima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adilun sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.